Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Salam sehat. Salam warrior yang selalu nekat-nekat. Oke, kita hari ini saya bikin judul yang mungkin membuat kita ini agak insight. Kenapa saya pilih judul ini? Jadi saya pilih judul ini karena memang sekarang dunia ini hidup dalam ketakutan, dalam suasana fear, di mana banyak sekali yang buat kita ini takut akan apa yang terjadi ya di masa yang akan datang. Terutama ini kita ngomong masalah kesehatan ya, dengan adanya virus, dengan adanya macam-macam, dengan adanya kondisi kita yang istilahnya membuat kita ini jadi bertanya apakah kita bisa survive atau enggak, kayak gitu. Nah, luar biasa. Tapi saya biasa di luar, Mas. Ya. Oke, lanjut. Oke. Oke, ya lanjut. Next slide. Ada ketakutan dalam semenjak kita mulai bulan Februari, saya sudah melihat ketika pertama kali ada outbreak virus di Wuhan, dan saya merasa bahwa ini nggak pernah kita alami, sesuatu yang nggak pernah kita alami semenjak kita kecil. Ada sesuatu yang begitu cepat menyebar, ada sesuatu yang sangat frightened, ada sesuatu yang buat kota-kota yang begitu ramai menjadi mati, kemudian hiruk pikuknya manusia menjadi hilang, gone kan gitu. Oke, jadi ketakutan ini membuat kita itu merasa bahwa apakah kita siap ketika tidak ada support dari yang lain? Apa kita siap kalau memang ternyata itu menghampiri diri kita? Dan apakah siap kalau itu memang terjadi pada lingkungan sekitar kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sehat-sehat aja, kita kebal, tapi ternyata orang-orang sekitar kita bertumbangan. Bahkan itu mungkin teman-teman kita sendiri. Mungkin orang pernah kita ajak ngobrol, oh ternyata. Oke, lanjut. Ya, jadi di sini saya bilang bahwa ada dua hal dalam tubuh kita, antara sukses dan gagal, antara harapan dan ketakutan. Bahwa sebenarnya itu sangat berbeda tipis, tergantung cara pandang kita. Mungkin yang pernah lihat IRCC, pernah melihat soal Dr. Gary Vetke, di mana dia menuliskan buku menanya istilahnya the other side, jadi dia melihat dari sisi yang lain. Jadi semua ketakutan kita, semua apapun yang kita rasakan bahwa itu menyerang kita, ternyata juga bisa kita ubah jadi suatu harapan. Dan ternyata bahwa harapan itu tetap ada. Karena sebenarnya kita ini hidup juga dengan sebuah harapan. Seorang yang pernah terkatung-katung di lautan, ketika dia tenggelam, kemudian dia berpegang pada sebuah kayu besar, harapannya apa? Harapannya dia hidup, bahwa dia akan bertemu dengan daratan, harapannya dia akan survive. Dengan harapan itu dia genggam erat-erat sampai dia mencapai daratan. Pernah ada kejadian seorang nelayan di daerah Manado itu yang terombang-ambing, ya kan, 49 hari terputus, akhirnya dia diketemukan di Guam, di daerah Guam di dekat Osaka sana. Nah, ya itu kan sesuatu yang bilang itu adalah harapan ketika dia terombang-ambing, dia telah berharap bahwa dia tetap akan selalu bahwa dia akan diselamatkan. Cuman dari situ saya belajar ya, 49 hari dia terombang-ambing, makanya makan apa di situ ya? Tadi semua ada yang jual lontong, ada yang jual ini, ternyata dia makan ikan ya. Luar biasa. Ini kisah nyata, ini bukan bohong-bohongan. Oke, lanjut. Nah, banyak sekali yang baru di sekitar kita. Mungkin kita juga sendiri pernah merasakan bahwa kita ini juga terpapar oleh satu hal, yaitu COVID-19, sesuatu yang baru, yaitu suatu virus RNA. Jadi gini, virus ini sebenarnya virus yang
Beda dengan virus yang lain, obat-obatan yang kita ada itu virusnya DNA. Yang untuk kita ketahui, RNA dan DNA. Ya, RNA itu seperti, bayangkan kalau DNA itu roti lapis, kalau RNA ini satu lapis. Jadi virus ini berkembang cepat, mudah bermutasi, dia nempel ke orang, dia menjadi mimik seperti orang itu. Makanya dia itu susah di antara bangsa-bangsa di dunia ini susah mencari suatu yang sama, yaitu suatu antivirus yang sama. Yaitu kita pernah bahas di TFA. Kemudian kita juga berkutat dengan NCD, non-communicable disease. Ada kardiovaskuler, ada yang pernah nggak merasa dulu aku masih muda sehat tadi, kenapa sekarang tensiku naik? Ada suatu denial kita. Kenapa bisa kayak gini? Ada diabetes. Ya. Saya ngalami sendiri, saya umur 25 tahun, di saat yang lain masih segar-segar, loh kenapa gula saya 400? Ada suatu denial dalam diri saya, kenapa sih kok terjadi pada diri saya? Kenapa saya nggak sehat dulu? Bahkan setahun sebelumnya saya cek kesehatan ini baik-baik aja. Gitu. Ya. Kemudian ada chronic respiratory disease, betapa banyak dari kita yang terpapar dengan kasus COPD dengan sesak. Kemudian ini juga masalah cancer. 20 tahun saya berkutat di bidang cancer, juga melihat bahwa ketika saya lulus dokter tahun 2000, saya kerja di Yayasan Kanker, rasanya ilmu saya itu nggak berguna nih. Saya sudah dihadapkan dengan kasus-kasus cancer stadium 3-4. Bayangin masih muda, masih baru lulus, tapi status cancer stadium 3-4. What can I do? Tahun 2000 itu saya belajarlah tentang, mungkin belajar tentang herb, waktu itu tanaman obat, belajar tentang akupuntur, belajar tentang tapi ternyata hal itu tidak memuaskan saya. Kenapa? Karena hasilnya itu bisa beda. Walaupun ada, tapi tidak semua sama. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini kita lihat mulai tahun 55, ya, tahun 55 sampai tahun 2015 data di dunia ini meningkat. Ada dua hal yang di dunia ini, dalam dunia kesehatan sudah lepas tangan, yaitu pertama laju obesitas, yang kedua itu diabetes. Ini orang mau berobat dengan dua hal ini. Kadang-kadang lucunya kita sebagai tenaga kesehatan sendiri, ya jujur aja kita dulu gendut banget, itu suruh orang kurus, Pak, Bu, ini Bapak harus diet kan kayak gini. Tapi dalam hati saya tahu, mereka lihat saya pasti gendut banget kan kayak gitu. Pasti nggak percaya. Dan juga nakes sendiri juga harusnya nakes tenaga kesehatan kita harus menjadi role model untuk kesehatan. Jadi gimana kita dipercaya orang kalau kita sendiri juga termasuk obesitas dan diabetes. Dan dua laju ini tidak bisa dicegah. Sejak tahun 55 dia akan terus naik. Oke. Kemudian ternyata korelasi juga, ini sebenarnya saya ambil spot juga, bahwa antara kanker dan diabetes itu juga merupakan satu kesamaan, liver kanker dan segala macam. Rasanya ini sudah banyak dibahas. Tapi ternyata ini saya belum bahas sampai ke teknikal, nanti Mas Tio aja, dijamin mumet, dijamin kalian nanti akan tercerahkan dengan penjelasan Mas Tio. Tapi saya jelaskan dengan yang biasa-biasa aja ya. Jadi risknya itu meningkat sesuai dengan adanya hyperglycemic state. Oke, lanjut. Nah, ini saya ngambil juga dari internet, yaitu kenapa hyperglycemic state menyebabkan banyak faktor, yaitu heart disease. Mungkin semua udah tahu ya, yang di heart disease, weak immune system. Nah, kita sekarang menghadapi di dunia adalah weakness immune system, ya kan? Faster aging, ya kan? Wajahnya kelihatan boros, ya kan? Harusnya wajahnya umur 20 jadi umur 50. Obesitas, diabetes, dan TBC ini salah satu. Nah, weakness immune system ini juga berkaitan dengan sugar ternyata. Ya, bahasa gampangnya gitu. Oke, lanjut. Nah, ternyata kita lihat sendiri bahwa sebenarnya ini ada yang merah sama hijau. Kan biasanya kalau merah itu berhenti, hijau jalan kan gitu ya, gampang ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ada suatu hipotesis bahwa bahwa keton di sini adalah, kita lihat sendiri, ketogenic diet di sini
menurunkan mitokondrial loss, ya kan? Mitokondrialnya nggak stres. Kita lihat yang hijau-hijau aja ya, nggak usah lihat yang merah-merah ya. Kemudian dari keton BOHB ini memblok inflamasi. Kemudian juga meningkatkan insulin sensitif dan meningkatkan membran arachidonat itu untuk anti nyeri. Makanya banyak yang orang dengan nyeri, kadang-kadang kita barengi dengan puasa, kita dengan fasting, ternyata nyerinya berkurang. Ini saya terapkan saya punya teman ya, dia sudah 6 tahun kontrol sama saya. Setelah dia punya HNP, kita lakukan terapi-terapi seperti biasa ya kayak gitu. Tapi setelah saya gabung antara dengan metode low carb, ketogenic diet atau ketofastosis, maka terjadi penurunan nyeri, bahkan untuk kasus kanker. Oke, lanjut. Lanjut, Mas Budi. Oke. Nah, jadi sebenarnya intinya di sini kita mau lihat. Jadi sebenarnya tubuh kita ini harusnya yang tadi fear, takut menjadi hope, harapan itu apa? Bahwa tubuh kita itu dibenahi dengan diberikan sesuatu yang luar biasa oleh yang di atas, bahwa kita ini punya sesuatu yang namanya autofagi. Autofagi itu adalah suatu proses sel-sel itu berbenah. Jadi seperti kayak kita main puzzle, kita udah bingung ini, nggak tahu bisa masang puzzle-nya di mana, atau mungkin ada puzzle-nya yang rusak, itu di breakdown, dibuka lagi. Kalau komputer yang tahu namanya di defrag ya, dipisah lagi. Kalau umpamanya dalam suatu bungkus kimia itu ada C, ada H, ada O, ini dipecah lagi C-nya, C, 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 kayak gitu. Kemudian bagaimana mengaktifasi autofagi. Dan lucunya yang menemu autofagi ini Prof. Yoshinori tahun 2016 di Jepang. Beliau seorang orang Jepang. Jadi how to activate autofagi sebenarnya ada 25 cara, tapi saya reduce. Mungkin ini yang penting buat kita. Yang satu adalah prolong fasting. Yang kedua exercise. Yang ketiga calorie restriction. Yang keempat low insulin. 5 low carb diet dan autophagy food. Ya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini adalah hal yang sering kita lakukan sehingga kita merasa bahwa tubuh kita ini bisa berbenah. Jadi ternyata sebenarnya kita tuh nggak perlu menyerah, nggak perlu terserah, bahwa ternyata sudah ada jawaban. Oke, lanjut. Ya, jadi benefitnya apa sih? Kita di autopagiin. Nah, kan gitu. Getting rid of senescent cell, yaitu membersihkan sel-sel yang nggak benar. Nah, ini kan autophagy ini kayak gitu. Yang kedua, improving mitochondrial health. Ya, improving mitochondrial health. Mitokondrial dari sini saya ketemu dengan Mas Tio di suatu kampung bernama mitokondrial, di mana saya ketemu di extracellular matrixnya di P450, Mas Tio dari dalam, aku dari luar, ketemu di situ ya tahun 2017. Nah, di situ ternyata bahwa sebenarnya mitokondrialnya adalah pusat pernapasan. Saya bayang aja kalau kita ini hidup tapi mau hidup sehat tapi hidungnya ditutup gimana? Kan tentu nggak bisa, ya kan? Jadi di mana mitokondrial itu menghasilkan ATP. Di situ saya udah percaya bahwa mitokondrial menghasilkan ATP. ATP ini kayak currency, kayak uang, ya kan? Uang. Makin banyak uangnya, makin banyak digunakan buat beli ini. Nah, ini kayak sel ya, dia currency ATP makin banyak, maka dia digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun, untuk perbaikan sel, untuk rejuvenation, untuk banyak hal. Jadi di situ mitokondrial. Nah, kita juga lihat bahwa sebenarnya perbedaan karbohidrat dan lemak itu adalah pada beda mitokondrialnya, di mana ada yang di metabolisme di sitoplasmanya, di luar mitokondria, ada dalam mitokondria. Di sini ada perbedaan. Kemudian dia eliminating viral infected cell. Jadi semuanya terkena virus, mau virus apapun juga ini ya. Jadi kan ngomong virus ya. Semua virus apapun juga, kalau kita memang benar autofaginya, dan autofaginya itu konstan, maka kita akan tahu bahwa virus-virus itu juga akan terdefrag. Kemudian reduce low apoptosis. Jadi gini, apoptosis itu kematian sel. Kalian tuh kayak orang diabetes, dia kan ada nekrosisnya, ada yang mungkin ada yang luka-luka, yaitu darah yang mati ya kan, mungkin jadinya bau. Pernah lihat nggak orang luka nggak sembuh-sembuh? Nah,
itu adalah program kematian sel, apoptosis sel. Itu dimulai dari mitokondria, kemudian terus sampai ke jadi autofagi itu mempertahankan sel itu dalam kondisi dia masih selalu survive. Ya, kemudian create a stronger and more stress resistant body and mind. Jadi sebenarnya autofagi juga membuat kita lebih kuat terhadap stres dan tahan terhadap tubuh dan pikiran. Oke, sekarang coba lihat bahwa autofagi pada kasus apa aja. Kita lihat di sini pada banyak hal: starvation, neurogenesis, myopathis, cancer, immune response, liver, erythrocyte maturation, dan sekarang kita baca di sini ya. Jadi sebenarnya saya pernah ngomong sama Mas Tio bahwa masalah COVID ini bukan karena kita kekurangan antioksidan, kita kekurangan bahan tertentu ya, sering saya ngomong. Bukan kita kekurangan bahan tertentu, tetapi COVID ini adalah karena kelambatan sistem imun. Kelambatan sistem imun kita, lemot gitu. Jadi harusnya bekerja dengan tepat, dia lemot. Contohnya gini, kalau kita kena virus, biasanya sebenarnya ada tangan kita untuk menghalang-halangi. Itu adalah sistem kekebalan, namanya sistem kekebalan humoral dulu ya, atau sistem kekebalan ya fisikal, jadi mukosal dulu. Nah, dia menghalang-halangi sambil di belakang itu dia ngenalin kan, jadi dihalangin dulu sambil kenal-kenalan ya kayak kita ini, terus dihalangi sambil di belakang bentuk antibody. Yang terjadi itu kayak gitu pada COVID, virus itu begitu nempel di reseptor kita, ada di S reseptor biasanya. Dia tempat dia bergantung pada S reseptor. Nah, S reseptor dalam tubuh kita ini biasanya ada di daerah mukosa, terutama di daerah saluran pernafasan dan saluran cerna. Begitu dia nempel, kemudian dia akan bereplikasi, dia akan memperbanyak diri. Nah, karena dia sistem kekebalan tubuh kita ini sistem kekebalan tubuh yang pasif ya, bukan sistem kekebalan tubuh yang aktif. Sistem kekebalan tubuh yang pasif itu begitu ada infeksi, dia ditangkap, kemudian dikenali, membentuk namanya pasukan untuk menghancurkannya, tetapi juga membentuk memori. Nah, yang terjadi ini pada kasus COVID, dia nyerang terus. Kenapa? Karena juga bahwa sistem scanning pada sistem kekebalan kita ini biasanya diawali oleh glukosa. Jika status glukosa kita tinggi, kita hyperglycemic state, maka yang terjadi adalah kita over scanning. Sehingga sampai tubuh itu kelelahan, tidak bisa membentuk antibody, sehingga di situ digambarkan sebagai NLR rasio, neutrophil limfosit rasio. Jadi kalau kita lihat apakah ada COVID menyerang kita, maka dan lihat neutrofilnya, lihat limfositnya, kemudian lihat CRP. Jadi itu pertanda bahwa tubuh kita adalah pro-inflamatory. Jadi sebenarnya gampang aja. Jadi kita cuma membedakan antara tubuh kita ini pro-inflamatory atau anti-inflamatory. Oke, lanjut. Nah, jadi ini mungkin kita udah tahu gimana bahwa ketika kita menggunakan kata-kata ketosis, di mana ketosis itu ada sesuatu hal yang terlupakan, yaitu suatu anugerah yang terlupakan dalam manusia yang jarang dibahas dalam dunia kedokteran. Nggak ada di buku biokimia Harper, nggak ada ya. Mungkin yang tahu, biasanya kita metabolisme yang dibahas, metabolisme karbohidrat, jalur Ende-Meyerhof. Tapi saya lipid, terus terang saya semenjak 2017 saya belajar metabolisme lipid, dan ternyata memang mudah sekali kalau kita ngerti. Kalau nggak ngerti memang nggak susah. Nah. Maksudnya ternyata ada alternatif lain. Jadi kita belajar makronutrisi, ada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Dan saya belajar di sini, jadi saya belajar lagi. Karena itu ketika saya sebulan udah belajar, ketika itu saya juga yakin bahwa ini udah the best way. Dan ternyata jawaban saya benar, bahwa 17 tahun saya menderita diabetes, dan saya harus suntik insulin, dan waktu seminggu saya buang semua obat tuh. Ya karena saya orang Surabaya, bonek kan zona hitam juga Surabaya. Mungkin gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah 3 tahun ini kita baik-baik aja. Dan ketemu pembicara dari luar negeri, mereka udah 30-40 tahun. Lebih lama lagi. Jadi ada zona-zona, mungkin ini tahu, ada notional ketosis, ada optimal ketosis zone, di mana ketosis ini sebenarnya adalah
zat perantara sebelum kita menggunakan sel lemak kita. Jadi tujuan kita ini ketosis ini untuk awal ya, untuk perantara. Jadi ketosis ini kayak kita mau nyetir, tapi kita harus les nyetir dulu. Nah, ini tubuhnya diberikan cara dibikin zat keton dulu untuk mengajari mereka pakai pada FFA, free fatty acid. Jadi sebenarnya tujuan akhir daripada apa yang kita lakukan adalah bagaimana adaptasi terhadap free fatty acid. Oke, lanjut. Ya, ini mungkin sama aja bahwa the way the keto diet, the immune system. Jadi satu sisi bahwa sebenarnya yang perlu saya gambarkan lebih mudah adalah gini. Ada suatu kadang kita diberikan gini. Ada yang salah di informasi masyarakat. Minum ini, minum A, minum B akan meningkat sistem imun. Tapi ternyata yang salah itu adalah kelemahan sistem imun yang tanpa disadari. Apa yang terjadi? Terjadilah istilahnya di booster, namanya imun booster, itu diserang habis-habisan. Sampai akhirnya lupa membentuk kekebalan sehingga terjadi namanya badai sitokin. Jadi sitokin itu sebenarnya adalah suatu interleukin. Sitokin adalah suatu proses inflamatori, tapi ini jadi di booster sehingga apa yang terjadi, badai sitokin datang, akhirnya terjadi malah jatuh ke dalam kondisi yang lebih gawat. Karena kita tahu sendiri 5% dari kasus-kasus yang sudah positif COVID dan sudah biasanya sudah di respirator, di badan ventilator, itu susah sekali balik ke normal dan mereka akan menimbulkan cacat luka pada paru seperti jaringan paru. Oke, lanjut. Ya, jadi sebenarnya kita bahas tadi yang kita ngomong fasting itu ini kemudian mungkin slide-nya intermittent fasting, padahal sebenarnya cuma fasting kayak gini. Kenapa? Karena kita mau mempromosikan bahwa tubuh kita ini punya daya penyembuh sendiri, yaitu pertama stimulate brain function. Jadi nggak benar ya kalau kita nggak makan nasi itu otak kita jadi lemot kan gitu. Bahwa sebenarnya dulu saya belajar, ya ini dikatakan belajar bahwa blood-brain barrier, jadi ada pagernya yang melintasi daripada itu memberikan makan pada otak, karena otak kan pusat dari semua metabolisme. Otak kita itu hanya di pusat, padahal tidak. Ternyata otak kita ini juga bisa pakai keton, ya kan? Keton itu juga setelah kita nanti puasa lama hanya dipakai ya pada otak dan sel darah kita, karena nggak punya mitokondria. Nah, itu saya terapkan pada kasus-kasus anak dengan kebutuhan khusus, anak ABK. Ternyata setelah kita perbaikin cara bagaimana cara dia makan, kita ubah, mereka lebih nggak hiperaktif. Jadi kalau melihat anak sekarang hiperaktif atau bahasanya bahasa dunia, hiperaktif adalah ketidakmampuan mereka pakai glukosa di otak, sehingga mereka harus menghabiskan. Bayangkan, mereka harus menghabiskan yang ada di otak. Mereka dengan aktif, mereka dengan lari ke sana, itu yang terjadi. Yang kedua itu adalah inattensi, gangguan pemusatan perhatian. Pasti banyak dari anak kita sana kayak gitu, ya kan. Kemudian increase in fat metabolism, pasti. Kemudian high prevalent cancer, pasti. Promote weight loss, pasti ya kan. Tapi promote weight loss-nya nggak mungkin hilang ya, kita nggak mungkin ya. Dok, saya udah kurus, beratnya 40, gimana kalau saya keto nanti hilang, dok? Ini hilang dari muka bumi. Oke, kemudian improve heart function. Saya ngalami sendiri bahwa heart function ini jadi gini. Kalau dulu kita lihat bahwa zamannya lihat kasusnya almarhum Bunyamin, Haji Masaid, tiba-tiba mereka meninggal. Karena apa? Karena heart rate-nya itu meningkat. Jadi gini, batas heart rate kita ini sebenarnya 120 dikurangi umur. 170 kurangi umur. Pokoknya rumusnya gitu. Kita dulu yang mantan-mantan satu kintal ini, kan ada ini ya, mantan satu kintalnya ada grupnya. Biasanya heart rate-nya itu udah 99. Jadi cadangan kita buat olahraga itu tipis. Jadi kalau saya biasanya ngetes atlet yang mau dia berlomba, cek aja heart rate-nya, kalau restingnya udah 99, kita cut dulu. Kenapa? Jadi heart rate itu adalah cadangan kapasitas di dalam jantung kita. Otot jantung itu otot lurik. Ya. Jadi otot jantung itu adalah otot lurik tapi yang kerjanya tidak sadar. Otot yang seperti otot di tangan kita bisa kira otot tapi dia tidak sadar. Maksudnya dia tidak digerakkan oleh
pikiran kita ya kan, kalau kita nggak pikiran kita pasti kita kalau pas tidur masih lupa berdetak ya jantungnya. Nah, jantung itu nggak punya cardiac reserve, dia nggak punya cadangan, sehingga ketika orang nggak pernah olahraga, tiba olahraga, heart rate-nya langsung naik, ngelebihin dari 120, apa yang terjadi? Jantungnya nggak berdetak lagi, dia cuma goyang gini, namanya atrial flutter. Nah, gitu. Saya waktu dulu, ketika saya kena metabolic syndrome, heart rate saya itu 99 rata-rata, 98, 99. Nah, setelah saya ikut diet ini, lagi baca keren, saya ikut diet ini, saya ikut ketofastosis, apa yang terjadi? Heart rate saya 70 nih, kayak atlet nih. Dan saya juga nggak perlu konsumsi obat-obatan jantung, 120, 70, heart rate 70. Nah, jadi tubuh sudah mempersiapkan, sudah sediakan sendiri. Oke, lanjut. Mas, Budi lanjut Mas. Oke. Jadi ini yang sering beredar di grup, the amazing benefit of fasting, yaitu autofagi. Jadi fasting sama autofagi itu selalu berkaitan, asal fastingnya benar, asal kita benar-benar menghilangkan low carb. Jadi low carb itu kita targetnya di bawah 10 gram. Kemudian rice stem cell. Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman kita, stem cell ini saya pernah belajar di Thailand. Sekali suntik dulu nih, ada ya istrinya menteri 200 juta. Padahal sebenarnya kita bisa merice stem cell dalam tubuh kita sendiri. Itu masih ada, kita tuh masih ada stem cell sebenarnya. Kita tuh masih ada stem cell di kelenjar anak ginjal, yaitu paradrenal. Di situ ada stem cell-nya kita. Jadi kenapa kita ini jadi rejuve semua, kemudian membaik semua karena stem cell-nya masih ada dan itu gratis, ya, nggak perlu bayar. Kemudian yang pernah saya lihat di Thailand itu bahwa stem cell juga diambil salah satunya dari lipid juga. Kemudian rise of ketones, nah ini mungkin juga sudah dijelaskan. Energi diversion, gini ya, kalau kita makan karbo ini kita pakai bensin itu premium. Sedangkan kalau kita pakai keton itu energinya seperti energi pertamax yang plus gitu ya. Pertamax racing mungkin ya. Kenapa? Gini. Satu karbohidrat, pemakaian itu dihitung dari C ya. C itu adalah kadar karbonnya. Satu kali muter daripada ATP ya. Ini gampangnya kalau kita menghasilkan energi pada karbohidrat itu pada menghasilkan 36 ATP. Sedangkan kalau kita memakai lipid metabolisme, maka yang terjadi itu kita bisa menghasilkan minimal 78 ATP, atau kalau kita hitung semua sama semua proses NADP dan segala macam, itu ada kisaran 100 ATP. Sangat berbeda. Dulu mungkin kalau nyetir sebentar ngantuk, sekarang lebih kuat. Oke. Kemudian hormon optimization. Nah, ini ada hubungannya nanti. Mungkin ada suatu apa istilahnya, sesi sendiri kita mau masalah hormon, gimana insulin pengaruhnya ke tiroid, kemudian pengaruhnya ke itu. Nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Tunggu ya seminar berikutnya. Kemudian riset mikrobiom. Nah, ini banyak pada kasus-kasus mikrobiom. Banyak nggak dari kita ini yang dulu punya sakit GERD, tapi sekarang tidak hilang. Ya, saya ngalamin sendiri. Dulu saya nggak bisa makan pedas. 4 bulan saya jalani ini, maka saya waktu pergi ke Padang. Ini kok nggak ada makan yang pedas ya? Nah, karena pedas itu hubungannya dengan inflamasi juga, jadi orang yang sensitif, lebih inflam dan segala macam. Kemudian ini yang mungkin akan mungkin kalau level ajian level 9 ya, tes DNA ini saya sudah ngomong sama Astio ini. Ini agak bulat ngomong epigenetik nih. Gimana dia itu bisa mengubah suatu genetik, bisa memancing memendeknya telomer. Jadi ada penelitian di luar negeri, kalau nggak salah, bahwa fasting memperpanjang hidup. Tapi bukan memperpanjang umur kalian ya, maksudnya umurnya tetap tidak ditetapkan. Maksudnya itu memperpanjang umur sel. Sehingga ketika sampai di waktunya kita tetap selalu sehat. Oke, lanjut. Nah, ini foto yang masih insaf, yang dulu belum insaf. Yang ini mau melahirkan dengan segala macam, yang diabetes, yang sakit jantung, yang fatty liver, yang ada batu ureter, ginjal udah mau pecah, dengan dosis 4, GGK,
dan segala macam. Oke, itu rasanya. Jadi janganlah kita menyerah, jangan kita terserah bahwa sebenarnya sudah diberikan sesuatu dalam tubuh kita ini luar biasa. Kita belum bahas kenapa Allah menciptakan asam urat, kita belum bahas kenapa diciptakan kolesterol, tapi yang jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan sia-sia. Ya, itu demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa memahami dan menginspirasi. Ini ada satu request dari Dr. Kobal untuk penutup sesi presentasi beliau. Moga-moga bisa didengerin. Pasti banyak masalah yang melekat untuk kita. Dan karena kita tidak sempurna, maka kita jangan menyerah terhadap sesuatu keadaan ada. Setelah kita usaha, pasti ada jalan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, jangan terserah. Ketosis is the answer of life. Itu aja Mas Budi, terima kasih. Oke, terima kasih dok.